Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang fikih dan kitab yang akan kita pelajari yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab yang sangat ringkas sekali, dan beliau menyebutkan di dalamnya masail atau permasalahan-permasalahan fikih yang dibarengi dengan dalil. Ada yang mau baca kah? Yang ini Kitabut Thaharah, baca. Coba baca, Ari. Abu Bahri. Kitabut Thaharah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa aqimis salati wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana, muttafaqun alaih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Umar. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Yang di sini hadis ini maklub itu terbalik lafadznya, di mana haji disebutkan lebih dahulu, kemudian baru setelah itu puasa. Padahal hakikatnya bahwa puasa terlebih dahulu, karena puasa kan di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu haji dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Sehingga hadis ini maklub terbalik, ada seorang rawi yang meriwayatkan terbalik. Berbeda dengan hadis Jibril alaihi salam yang menyebutkan tentang rukun Islam didahului oleh siam, puasa, kemudian baru haji. Nah, penulis membawakan hadis ini untuk menguatkan bahwa salat itu bagian dari rukun Islam yang akan dibahas lebih di awal. Akan tetapi sebelum melaksanakan sholat, ada syarat sholat yang harus dijelaskan, yaitu bersuci, at-thaharah. Nah, kemudian penulis di sini akan menyebutkan penjelasan secara ringkas mengenai rukun Islam ini. Nah, yang pertama, baca. Fasyahadatu an la ilaha illallah ilmul abadi wa i'tiqaduhu wal jizamu annahu la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyah illa Allah wahdahu la syarika lah. Nah, ini adalah makna syahadat alla ilaha illallah, yang seorang kalau mau masuk ke dalam Islam harus mengucapkan ini dulu. Apa makna syahadat? Yaitu seorang hamba harus meyakini makna la ilaha illallah. Dia tidak sekedar hanya mengucapkannya. Dia harus meyakini apa keharusan dari la ilaha illallah. Kalau hanya sekedar mengucapkan, Pak, orang-orang musyrik pun bisa mengucapkan. Tapi apa yang diharuskan dari kalimat tersebut? Yaitu menafikan seluruh sesembahan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad tatkala berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya hanya menyuruhkan ini. Orang-orang musyrik mengatakan, "Oh, ini majnun. Ini sahir. Mana mungkin sesembahan yang 360 banyaknya di sekeliling Ka'bah itu mau dijadikan hanya satu saja?" Coba bayangkan, Pak. Mereka paham ini makna la ilaha illallah, yaitu menafikan, menghilangkan sesembahan yang lain
yang harus ditetapkan hanya Allah. Sementara kita banyak orang-orang yang paham, banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dibuat tahlilan la ilaha illallah, padahal masih pelihara tuyul di rumahnya, masih gantung-gantung jimat di rumahnya. Dia nggak paham maknanya, meskipun dia dia ucapkan, sehingga tidak bermanfaat syahadat la ilaha illallah pada dirinya. Buktinya apa? Buktinya dia masih melakukan kesyirikan. Kalau ada orang kalau ada orang kesurupan di rumahnya, masih buang telur di bawah rumahnya, masih buang telur mungkin ke jembatan beton sana. Ini apa? Ini menafikan, menghilangkan syahadat la ilaha illallah. Yang pertama adalah mengilmui, meyakini, dan mengharuskan apa yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa penghambaan diri hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ini makna la ilaha illallah. Seandainya kita mau realisasikan makna la ilaha illallah ini, niscaya tidak ada lagi orang-orang yang datang ke kuburan, tidak ada lagi yang datang ke pohon-pohon sana, karena ini batil. Wa annallaha huwal haq, dan Allah lah yang hak. Memang Pak, terkadang ilah itu dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan, ya, Tuhan. Tuhan ini adalah lafaz yang mustarikun bainal haqqi wal batil. Boleh digunakan untuk yang hak yaitu Allah, dan yang batil yaitu selain Allah. Boleh. Jadi kalau kita mengatakan, oh itu ada Tuhan di sana, enggak mengapa. Tapi Tuhan yang batil. Oh di sana ada di pulau sana Tuhan yang disembah. Oh di Hindu sana ada Tuhannya juga disembah di sana. Tapi semuanya itu batil. Nah, baca fayujibu dzalika 'ala al-'abdi ikhlasu jami'id dini lillahi ta'ala wa an takuna ibadatuhu az-zahiratu wal batinatu kullaha Allah wahdahu wa an la yushrika bihi syai'an fi jami'i umuri din. Nah, ini keharusan bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu apa? Mengikhlaskan seluruh ibadah, seluruh agama untuk Allah. Jika ada orang menyumbang tapi masih mau riya, masih mau dipuji, masih mau didengar orang, berarti ini belum belum benar penerapan la ilaha illallahnya. Seandainya ada orang yang dia lebih cinta kepada istrinya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ini la ilaha illallahnya belum benar, belum sempurna. Ini sangat berat. Realisasinya ini sangat berat. Ini bisa terlaksana bagi mereka yang paham la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab namanya Tafsir La Ilaha Illallah, memperincikan, menjelaskan secara detail tentang makna la ilaha illallah ini. Terus wahada aslu dini jami'il mursalina wa atba'ihim kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahada, dan ini adalah aslu dini jami'il mursalin, asal agama seluruh para rasul. Jadi para nabi dan para rasul, Pak, dakwanya itu semua mengajak kepada la ilaha illallah ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Bukan ini. Saya mau baca surah yang lain. Surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka? Ani'budullaha wajtanibut tagut, yaitu la ilaha illallah.
Dakwanya adalah la ilaha illallah. Jadi seluruh nabi Pak, seluruh para rasul itu dakwanya tauhid. Akan tetapi syariat mereka berbeda-beda. Walikullin ja'alna syir'ata wa minhaja. Setiap nabi dan rasul kami jadikan bagi mereka syariat dan minhaj, jalan yang berbeda. Cuma dakwah mereka sama, yaitu dakwah mengajak kepada tauhid. Tata cara puasa mereka berbeda dengan kita, tata cara sholat mereka berbeda dengan kita. Meskipun yang sama dari mereka dengan kita adalah asluddin ini, yaitu dakwah kepada la ilaha illallah. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ini, wa ma arsalnaka min qablika. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illallah ana fa'buduni. Ai aku sembahlah maka sembahlah aku. Nah, berikutnya. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ay ya'taqida al-'abdu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i thaqalaini al-insi wal jinni basyiran wa nadhira yad'uuhum ila tauhidillahi wa ta'atihi bitasdiqi khabarihi wa tasdiqi khabarihi wa imtithali amrihi wa jtinabi nahyihi wa annahu la sya'adata wa la salaha fid dunya wal akhirati illa bil imani bihi wa bi ta'atihi wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbati nafsi wal waladi wan nasi ajma'in. Nah, ini adalah makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini harus berbarengan, Pak. Jadi syahadat ini harus berbarengan. Syahadat Allah ilaha illallah tidak cukup kalau tidak ada syahadat anna Muhammadar Rasulullahnya. Menunjukkan keduanya ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Coba kalau ada orang ibadah, dia ikhlas, tapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, maka mardudun. Kenapa? Karena di antara makna persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, yaitu ayyataqidal abdu. Seorang hamba harus meyakini bahwasanya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seluruh sakilain. Sakilain ini ay al-jin al-insi wal jin. Kenapa disebut sakilain? Sakil itu kan artinya berat. Sakilun, berat. Kenapa? Karena makhluk Allah ada jin, ada malaikat, kemudian ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan, ada langit, ada bumi. Tapi yang dibebani syariat itu hanya manusia dan jin. Timbul pertanyaan sekarang, apakah ada rasul yang diutus kepada jin? Enggak ada. Enggak ada. Rasul mereka ya rasulnya manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya, Pak, itu diutus kepada kaum-kaum tertentu. Contoh, kaum Nabi Ibrahim diutus kepada kaum tertentu, padahal ada juga rasul di sana. Musa ada juga rasul di sana, nabi yang lain. Nah, kalau Nabi Muhammad ini semua harus di bawah syariatnya dia, nggak boleh lagi ya ada yang meyakini di sana ada nabi baru. Mirza Ghulam Ahmad mungkin, atau Lia Eden yang baru-baru meninggal ini.
yang ngaku sebagai nabi atau yang muncul di Banjarmasin sana. Nah, semua itu adalah kadzabun, pendusta, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya apa? Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ini harus dipegang oleh setiap rasul dan nabi, dan para dai dan ustadz-ustadz ini harus memegang ini, yaitu basyira wa nadhira. Apa maksudnya ini, Pak? Basyiron itu memberikan kabar gembira. Contoh, kalau ada perempuan yang sudah memakai kerudung, memakai pakaian yang syar'i, maka Masya Allah, Alhamdulillah Anda sudah memakai kerudung. Bayangkan betapa besar pahalanya orang-orang yang wanita-wanita yang menutup aurat. Berikan kabar gembira. Adapun yang mereka yang belum memakai jilbab, mungkin masih pakaiannya yang nggak benar gitu, maka berikan peringatan. Jangan dibalik, sehingga yang mungkar tetaplah yang mungkar dia kerjakan, dia tidak berpindah kepada kemungkarannya. Ada memang dai-dai yang kerjanya hanya menyebarkan kebaikan, tidak mau mengingkari kemungkaran. Sementara para sahabat itu disebut dia khairu ummatin, umat yang paling terbaik, karena dia apa? Ta'muruna bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yad'uhum ila tauhidi wa ta'atihi bitasdiqi khabarihi. Yaitu membenarkan khobar yang dia sampaikan dan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 itu, Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, maka terimalah. Dan apa saja yang dia larang, maka jauhilah. Wa annahu la sa'adata, bahwasanya tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kemaslahatan di dunia dan di akhirat kecuali mengimani Allah dan mentaati Rasulnya. Wa annahu yajibu taqdim, dan bahwasanya wajib mengedepankan cinta kepada Rasul atas cinta kepada diri sendiri, kepada anak, dan kepada seluruh manusia. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, syaratnya hanya satu, Pak, yaitu mengikuti Rasulullah atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca. Wa annallaha ayyadahu bil mu'jizati الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. Nah, bahwasanya Allah menguatkan Nabi Muhammad dengan mukjizat. Perhatikan nih, Pak, mukjizat. Mukjizat itu berbeda dengan karomah. Kalau mukjizat ini haknya para nabi dan para rasul. Mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar. Contoh, taruhlah kita sebutkan dulu karomah. Karomah itu terbang di atas air, berjalan di atas api, atau melakukan sesuatu yang Masya Allah menakjubkan, tidak terjadi oleh manusia biasanya. Nah, mukjizat adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan manusia yang lain. Di antara mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran, Pak. Yang dimana orang-orang musyrik itu tak satu pun sanggup membuat ayat yang semisal Al-Quran. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang ahli dalam bahasa.
kebiasaan mereka itu Pak, orang-orang musyrik dulu membuat syair-syair jahiliyah. Yang syairnya Masya Allah indah sekali. Dilombakan ketika mereka menang, nanti digantung di dinding Ka'bah selama setahun, ditulis dengan tinta emas. Syair-syairnya itu dikumpulkan dengan judul namanya Mu'allaqatul Asyarah. Indah sekali bahasanya, tapi isinya enggak benar. Nah, ketika datang Al-Quran, mereka tidak bisa menandinginya, tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Di antara mukjizat Rasulullah lagi, tak kala dia mau berperang Pak, mau menyerbu suatu kampung, sebulan sebelum penyerangan itu sudah gemetaran yang ada di sana. Sudah gemetaran semua orang-orang yang ada di kampung sana. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Di antara mukjizatnya lagi, keluar air dari jari jemarinya ini. Bisa membuat pula segelas susu itu diminum oleh orang banyak. Makanan yang sangat sedikit hanya untuk beberapa orang bisa dimakan 1000 orang. Ini barokah, mukjizat Rasulullah SAW. Dan banyak sekali mukjizat Rasulullah. Akan tetapi begitu banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah, orang-orang musyrik pun tidak mau menerima. Sampai mereka mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran, kenapa Nabi ini pergi ke pasar? Kenapa tidak diturunkan saja Nabi dari malaikat, dari kalangan malaikat? Kata Allah, seandainya diturunkan Nabi dari kalangan malaikat, kalian pun tidak akan beriman. Bukan itu yang menjadi patokan atau dasar, tapi apa? Kalian memang tidak mau beriman. Wa bima jabalahu Allahu alaihi minal ulumil kamilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan juga kepada Nabi Muhammad ilmu yang sempurna. Jadi ilmunya Rasulullah itu Pak langsung diajarkan oleh Allah. Karena Nabi kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dari mana ilmu yang dia ketahui tentang kisah-kisah Yusuf, Ibrahim dan yang lainnya, kecuali dari apa? Wahyun minallah. Wal akhlaqil aliyah, dan akhlak yang paling tinggi. Dan disebutkan dalam surah Al-Qalam itu, setelah surah Al-Muluk apa? Al-Qalam ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat tinggi. Wa bimashtala istamala alaihi dinu minal huda war rahmati wal haq. Jadi seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah itu berupa petunjuk, rahmah, kebenaran, perbaikan agama dan dunia. Karena agama ini datang untuk kemaslahatan umat manusia. Lanjutkan. Wa ayatul kubra hadzal qur'anul 'azim bima fihi min al-haqqi fil akhbari wal amri wan nahyi wallahu a'lam. Ini yang kita jelaskan bahwa ayatul kubra, mukjizat Rasulullah yang paling besar adalah Al-Qur'an Al-Azim, Al-Qur'an yang sangat agung, karena di dalamnya terdapat kebenaran, perintah, larangan, khobar-khobar tentang para nabi-nabi dan para orang-orang yang menyelisihi nabi. Wallahu a'lam. Timbul pertanyaan, kenapa Syekh hanya menyebutkan syahadat ini, syahadatain saja, menjelaskan hanya ini saja? Karena kedua hal ini menjadi landasan. Kalau sudah benar keduanya ini, maka yang lainnya nanti Pak ngikut. Kalau sekiranya kedua ini tidak benar, maka yang lain pun akan rusak. Salat, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli, kemudian perceraian. Ini semua ngikut ke kedua ini, ke syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Jadi ini harus benar dulu. Kalau sudah benar ini, maka yang lainnya nanti apa? Ngikut.
Dega kawai kah? Mau ganti-gantian Kak Abu Zulfikar lagi. Mata kok apa ya? Abu Fahri. Tega Abu Imran. Faslun fil miyahi wa amma salatu falaha syurutu taqaddamu 'alaiha faminha at-taharatu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin muttafaqun 'alaih. Faman lam yatahharu min al-hadits al-akbari wal asghari al-akbari wal asghari wan najasati fala salata lahu wa taharatu naw'ani ahaduhuma at-taharatu fil ma'i wa hiya al-aslu wa kullu ma'in nasala minas sama'i Faslun fil miyah. Sekarang penulis akan menjelaskan tentang air. Karena air ini merupakan asal dalam bersuci. Ini dulu yang kita gunakan. Ini yang kita cari dulu. Kalau kita mau bersuci maka cari air. Apakah air laut? Apakah nanti air hujan? Atau air PDAM? Air laut yang di bawah kolong rumah kita ini boleh dipakai bersuci. Yang penting apa? Denala beki goit tai, kotoran. Boleh apa? Boleh dipakai bersuci. Wa amma sholatu, adapun salat, falaha syurutun tataqaddama 'alaiha. Salat itu memiliki syarat-syarat yang sudah berlalu sebelumnya. Syarat itu Pak adalah syai'un khariju an mahiyatil ibadah. Yaitu sesuatu yang dia di luar dari perkara ibadah. Contoh kita sholat kan ya. Sholat ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, ada sunnah. Nah syarat-syarat sholat diantaranya adalah menutup aurat. Ya kan? Menutup aurat. Kemudian bersuci dari hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian menghadap kiblat. Berdiri bagi yang mampu. Ini adalah syarat-syarat sholat. At-taharatu, ini syarat diantara syarat sholat. Kama qala Nabi, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Nah, di sini sholat disebutkan dalam bentuk nakiroh. Fi siyakin nafi tufidul umum. Bahwa apapun bentuknya sholat, kalau tidak didasari oleh suci, bersuci, maka tidak diterima. Apakah itu sholat jenazah, sholat sunnah, sholat wajib, sholat istisqa, apalagi itu, sholat khusyuk, semuanya yang namanya sholat Pak, itu harus apa? Harus bersuci. Keram. Harus bersuci. Muttafaqun alaih. Faman lam yatatahhar minal hadasil akbar wal asghari wan najasati fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, maka tidak ada sholat baginya. Ini kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan bersuci Pak. Kalau tidak memungkinkan bersuci, contoh gambarannya seperti ini, kita lagi menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan agar apa? Agar kaum muslimin lingkungannya aman. Sementara kita tidak bisa bergerak ini. Tidak bisa bergerak, jaga terus senjata di situ. Sehingga apa? Sehingga kita mau ngapa-apain nggak bisa. Kencing di situ juga,
mau wudu nggak bisa bergerak, maka apa? Maka dia sholat dalam keadaan seperti itu, yaitu kencing. Dalam keadaan celananya basah, bajunya basah, dia tetap sholat. Dia harus tetap apa? Tetap sholat. Wa taharatu nau'ani. Taharo ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya at-taharatu bil ma'i wa hiyal aslu, yaitu bersuci dengan air, dan ini adalah yang asal. Yang kedua nanti at-taharatu bi ghairil ma', selain air, yaitu mungkin dengan apa? Dengan tanah, atau dengan dinding masjid, atau dengan kursi, atau yang dikenal dengan apa? Bertayamum. Karena dia memiliki hukum layaknya air. Badalul ma', yaitu pengganti dari air. Baca Abdul Fikar. Fakullu ma'in nasala minas sama'i walau aw naba'a minal ardi aw naba'i minal ardi fahuwa tahurun yutahhiru minal ajdasi wal akhyasi wal akhbasi walau taghayyara tin'uhu launuhu aw ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahirin kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'a rawahu ahlul sunan wa huwa sahihun. Nah, jadi penulis di sini menyebutkan bahwa air yang digunakan bersuci adalah ma nazala minas sama, apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari bumi. Meliputi air hujan, air salju, air laut, kemudian air sumur, air sungai, air payau. Itu semua apa? Air yang bisa dipakai bersuci. Kalau sekiranya air itu lecek niasenna, pindah sudah namanya, kopi, susu, ya kan? Kopi, susu, jus. Nah, itu tidak bisa lagi dipakai bersuci. Kenapa? Nasabah lecek niasenna. Bukan lagi namanya apa? Namanya air. Meskipun orang Indonesia mengatakan apa? Air, susu, air teh. Kalau orang Arab bukan lagi air teh, tapi syaya atau kohwa, kopi. Tanina asan nama, bukan lagi air, namanya apa? Air. Nah, penulis di sini mengambil pendapat bahwa air itu, Pak, hanya ada dua jenis. Air najis atau air tohir. Air najis atau air tohir. Sementara ada ulama di sana membagi air itu menjadi tiga. Tohirun mutahhirun, tohirun ghairu mutahhirin. Air yang suci mensucikan, dan air yang suci dan tidak mensucikan. Air yang suci seperti air kopi tadi, dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk wudu, nggak bisa dipakai untuk mandi. Tapi dia suci, bisa diminum. Akan tetapi dia nanti bisa izalatun najasa, bisa dipakai menghilangkan najis. Seumpamana, maaf ini Pak, jambaki kan, jambaki WC, kemudian dena jok kawe. Yang ada hanya air kopi. Maka air kopi itu wadi dipakai apa? Cebok. Wadi dipakai apa? Mabisa. Karena dia boleh dipakai apa? Izalatun najasa, menghilangkan najis. Tidak boleh dipakai apa? Dipakai wudu. Jadi penulis di sini menyebutkan bahwa air itu tohirun wa najisun. Air itu tohir atau najis. Pakko carana ko si campur iya gasana warna yang lain. Warna yang lain, contoh si campur seumpamanya daun.
kan berubah warnanya kan? Dicampur seumpamanya warna. Tapi zat yang masih zat yang suci, maka kata penulis di sini tetap bisa dipakai untuk bersuci. Seumpamanya cemeki, pakai air sabun. Mandi gitu pakai sabun, kemudian airnya kita tampung lagi di bak. Berubah sedikit warnanya kan? Dengan sebab apa? Dengan sebab sabun. Maka kata penulis masih bisa dipakai ini. Selama de pana lece asena. Selama tidak berpindah namanya, yaitu sabun. Ini bukan air lagi, tapi ini sabun. Atau pindah ke warna-warna yang nama yang lain. Nah, baca Abdul Fikar fa in taghayyara ahadun awsafihi bijanasati binajasati bahwa najisun jadi bujitinahu wal aslu fi Stop dulu. Jika berubah salah satu dari sifatnya air tadi itu ada 3. Warna, bau, dan rasanya. Seumpamana kita menampung air tandon. Oke, kita nampung air tandon. Taruhlah di di air hujan di dalam drum. Kemudian engkau balau teme koro. Atau engkau tai balau koro cede. Ya kan? Kita lihat apakah air satu drum ini menjadi najis atau tidak? Dilihat. Kalau berubah warnanya atau kita cium sedikit maka boye, amis rasanya. Sudah dibuang sudah semua. Kalau tidak berubah, maka tetap itu air yang suci. Berubah rasanya, kalau rasanya agak susah ya, karena kita nggak mungkin kan merasa sesuatu yang sudah kemasukan air najis. Mungkin bisa dilihat dari apa? Dari warnanya atau baunya. Atau seumpamanya ada air 1 tandon. Kemudian di atap kita ada tikus mati. Kemudian mengalir tikus tersebut sehingga masuk ke dalam tandon. Najis gak kira-kira wewai? Apa Imam? Najis gak ya tandongnya? Air tandon di sini. Najis kalau berubah. Dengan sebab apa? Dengan sebab bangkai tikus tadi itu. Kalau sekiranya kita nampung air, kemudian engkau taimanu tamakoro, ada tai ayam masuk ke dalam situ. Kita cium, berubah ini, berubah rasanya, berubah warnanya. Masih bisakah kira-kira kita ini pakai wudu ini? Kira-kira? Masih bisa. Kenapa kira-kira? Karena taimanu najis, suci, tidak najis, ya kan? Kalau leja kita imanu, joka kita masih gie. Leja kita imanu, maka nggak usah lagi wudu. Taimanu tai sapie, tai ontai, semuanya itu adalah suci. Karena keluar dari hewan yang dimakan dagingnya. Maka nanti kencingnya, kotorannya, itu semuanya suci. Kira-kira ada yang ditanyakan kan Pak? Pak, tabe dulu, keram. Ada yang kira-kira ketika kita angkat itu, sisanya di situ bekasnya, apakah merubah semua air tandon itu? Kalau sekiranya baru jatuh, kemudian yang pinggir-pinggirnya gitu kita buang, baru kita tes lagi kembali, dia naga-naga robaunda, selesai, tidak najis sudah. Tapi biasanya dia bercampur langsung ke bawah itu. Karena ada zatnya yang dia bisa masuk ke dalam air. Zat najisnya itu. Beda kalau sekiranya dia masuk ke zat yang padat, mentega mungkin, atau
zat yang padat gitu, nanti boleh diambil yang di pinggir-pinggirnya saja, dibuang di pinggir-pinggirnya. Kemudian sisanya bisa dikonsumsi, dimakan. Nah, yang lain? Air mustakmal itu boleh digunakan. Air mustakmal itu gambarannya, kalau kita wudu kan ya, kemudian ditampung ditampung itu airnya, biar dipakai lagi nanti istri mungkin mandi atau yang lainnya, maka ini demarigaga, tidak mengapa. Karena Rasulullah Pak itu tak kala wudu, itu bekas wudunya itu diperebutkan sahabat karena mencari keberkahan. Bekas mandinya Rasulullah ditampung lagi, kemudian dipakai istri-istrinya yang lain. Ini menunjukkan air mustakmal itu apa? Tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Hah? Iya. Maka kalau itu nanti ada pembahasannya ini, fa in syakka, jika dia ragu kira-kira najis gak atau enggak ini, maka kembali kepada hukum asal, al aslu fil ma'i thaharah. Hukum asal air itu adalah suci. Ya kan? Itu kembali kepada hukum asal. Tiga itu nanti diterapkan kalau manas sarekeng anu kena roe. Kalau memang jelas yang masuk ke air itu adalah zat yang najis. Kalau dena manasa, maka kita kembalikan ke hukum asal air, yaitu suci. Air limbah kan nggak jelas, ya kan? Iya, belum tentu mereka semuanya Iya, mungkin saja nyangkut, mungkin saja kotorannya nyangkut, airnya keluar, berjalan terus, bersih gitu. Nah, yang lain Pak? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.